Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusan Sasaka, NIM 2114201010. Kelas A1. Saya dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di mana materi ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester saya, falsafah. Model, konsep, dan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit model. Konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuate. Jumlah vitamin atau mineral yang cukup dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata. Upaya teori tersebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa tergantung dengan profesi lain. Model konsep ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktik keperawatan sehingga akhir dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan adalah untuk membenarkan, akan tetapi lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan. Sehingga perlu diperhatikan inti konsep Florence Nightingale, pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik physical environment merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Di dalam ruangan harus bebas dari debu, asap, bau-bauan. Tempat tidur pasien harus bersih, ruang hangat udara bersih, tidak lembab, bebas dari bau-bau lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan perawat baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Luas tinggi penempatan tempat tidur harus memberikan keleluasan pasien untuk beraktivitas. Tempat tidur harus mendapatkan penerangan yang cukup, jauh dari kebisingan dan bau limbah. Posisi pasien di tempat tidur harus diatur sedemikian rupa supaya mendapatkan ventilasi lingkungan psikologis. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya, mendapatkan sinar matahari, makanan yang cukup, dan aktivitas yang manual dapat merangsang semua faktor untuk dapat mempertahankan emosinya. Komunikasi dengan pasien dipandang dalam suatu konteks lingkungan secara menyeluruh. Komunikasi jangan dilakukan secara terburu-buru atau terputus-putus. Komunikasi tentang pasien yang dilakukan dokter dan keluarganya sebaiknya di lingkungan pasien dan kurang baik bila dilakukan di luar lingkungan pasien atau jauh dari pendengaran pasien. Tidak boleh memberikan harapan yang terlalu muluk, menasihati yang berlebihan tentang kondisi penyakitnya. Selain itu,
membicarakan kondisi-kondisi lingkungan di mana dia berada atau cerita hal-hal yang menyenangkan dan para pengunjung yang baik dapat memberikan rasa nyaman. Lingkungan sosial terutama hubungan spesifik. Kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit sangat penting untuk pencegahan penyakit. Dengan demikian, setiap perawat harus menggunakan kemampuan observasi dalam hubungan dengan kasus-kasus secara spesifik, lebih sekadar data-data yang ditunjukkan pasien pada umumnya, seperti juga hubungan community dengan lingkungan sosial. Dugaan selalu dibicarakan dalam hubungan individu pasien, yaitu lingkungan pasien secara menyeluruh, tidak hanya meliputi lingkungan rumah atau lingkungan rumah sakit, tetapi juga ke seluruh komunitas yang berpengaruh terhadap lingkungan secara khusus. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandangan orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam Kamus Filsafat memaparkan beberapa pengertian tentang paradigma secara lebih sistematis. Paradigma dalam beberapa pengertian adalah sebagai berikut. 1. Cara memandang sesuatu. 2. Dalam ilmu pengetahuan, arti menjadi model pola ideal. Dari model-model ini fenomena yang dilihat dijelaskan. 3. Totalitas, premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret, dan ini melekat dalam praktik ilmiah pada tahap tertentu. 4. Dasar untuk menyelesaikan problem-problem dan pola untuk memecahkan lingkungan. Dia percaya bahwa lingkungan pasien harus diubah untuk memungkinkan alam untuk bertindak atas pasien. Menurut Nightingale, ada 4 komponen paradigma keperawatan, yakni manusia. 1. Manusia. Meskipun sebagai besar tulisan Nightingale merujuk kepada orang sebagai orang yang menerima perawatan, dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Menyatakan Nightingale membayangkan orang karena membandingkan fisik untuk sebagai besar. Nightingale juga menggambarkan seorang pasien pasif dalam hubungan ini, namun ada referensi khusus untuk pasien melakukan perawatan diri bila mungkin dan khususnya menjadi terlibat dalam waktu dan substansi makanan. Dengan demikian, pasien bukan individu yang benar-benar pasif. 2. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk bertindak. Teori ini memiliki komponen baik fisik maupun psikologis. Komponen fisik dari lingkungan mengacu pada ventilasi hangat ringan, nutrisi, obat-obatan, stimulasi, ruang, suhu, dan aktivitas suhu dan aktivitas. Komponen psikologis meliputi menghindari memberikan harapan yang terlalu muluk, menasihati yang berlebihan tentang penyakitnya. Terhadap pula komponen sosial, diantaranya hubungan interpersonal dan juga ekstrapersonal. 3. Keperawatan. Nightingale percaya keperawatan sebagai panggilan jiwa. Perawat adalah untuk membantu alam yang menyembuhkan pasien. Nightingale dia mendefinisikan
Cina dan Kramer 2008 ning Hilate 1980-an 1998 dia mendefinisikan berbagai jenis keperawatan sebagai keperawatan yang tepat. Perawat orang sakit, keperawatan umum profesi, kesehatan, dan kebidanan. Keperawatan Reed dan Surokowski 1996, Salandres 1998, Ning Tingale melihat keperawatan sebagai ilmu manajemen lingkungan. Sekian materi singkat saya. Terima kasih.